Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Bumdesa di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan konsep persamaan dasar akuntansi dan teknik penjurnalan. Hal ini diperlukan mengingat aplikasi Prabu ya, di mana kepanjangannya adalah aplikasi pelaporan akuntansi Bumdesa ini menggunakan mekanisme penjurnalan ya. Jadi kenapa menggunakan mekanisme penjurnalan? Karena memang ini akan memberikan kemampuan analisis ya. Kalau hanya pembukuan buku kas saja, hanya fokus ke kasnya saja gitu ya. Padahal ketika kita membeli peralatan misalnya, maka kan kita harus mencatat dua hal, yaitu peralatannya bertambah dan kasnya berkurang. Sehingga di aplikasi ini menurut saya sangat bagus ya dengan mengedepankan mekanismenya adalah penjurnalan. Jadi membuat penggunanya menjadi punya kemampuan analisis. Nah, di sini di persamaan dasar akuntansi di awal kita akan mengenal di mana kekayaan Bumdesa itu pasti sama dengan sumber-sumbernya, gitu ya. Ini sudah kita pahami bersama lah. Misalkan kekayaan saya berupa laptop gitu ya. Laptop senilai 10 juta. Sumber-sumbernya adalah saya punya uang saya sendiri 3 juta, pinjam mertua 7 juta gitu ya. Sumber-sumbernya adalah modal saya sendiri 3 juta dan utang 7 juta gitu. Pasti ada sumber-sumbernya gitu ya. Tidak mungkin gitu ya. Saya punya kekayaan tidak ada sumber-sumbernya gitu. Kemudian kekayaan Bumdesa itu disebut dengan aset ya. Aset Bumdesa. Aset Bumdesa itu meliputi apa saja? Aset Bumdesa itu meliputi kas, ya, piutang, persediaan, peralatan, ya, tanah, gedung, bangunan, gitu ya, dan seterusnya. Itu merupakan aset. Kemudian sumber-sumbernya itu apa? Yaitu ada dua, utang ya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Yang kedua adalah modal, gitu ya. Kalau di Bumdesa namanya penyertaan modal ya, ada penyertaan modal desa. Kalau Bumdesa bersama itu ada penyertaan modal desa A, desa B, dan seterusnya. Kalau penyertaan modal oleh Bumdesa bersama LKD ya, XPNPM, nah itu akan ada penyertaan modal masyarakat desa XPNPM, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan bahwa sisi kiri kekayaan Bumdesa atau aset itu pasti sama dengan sumber-sumbernya. Sehingga kita bisa gambarkan melalui neraca ya, ini timbangan ya. Bahwa aset di kiri itu pasti sama dengan sumber-sumbernya, yaitu utang dan modal. Nah, kita mengenal ada sisi kiri dan ada sisi kanan dan itu pasti sama dengan gitu. Tidak mungkin tidak sama dengan ya. Pasti sama dengan. Ini harus kita pahami bersama. Dan ini letaknya aja yang perlu kita hafalkan gitu ya. Aset di mana? Di kiri gitu ya. Kemudian utang dan modal di mana? Di kanan gitu. Itu adalah untuk nantinya bermanfaat ketika kita melakukan penjurnalan. Nah, kemudian kita kembangkan ya, tadi aset sama dengan sumber-sumbernya tadi ya, aset sama dengan utang plus modal ya. Kalau perusahaan baru berdiri, ini persamaan dasar akuntansinya. Kalau sudah berjalan, maka modal akan bertambah dengan pendapatan, gitu ya, dan akan berkurang dengan beban, gitu ya, akan berkurang dengan beban. Dan kalau dulu kita pernah belajar matematika waktu SD ya, beban di kanan ini kalau minus ditarik ke kiri akan menjadi plus. Jadi beban plus aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan ya. Kata awalnya bisa dihilangkan lah. Nah, di kiri itu ada beban dan aset, itu namanya sisi kiri. Kemudian utang modal dan pendapatan itu namanya sisi kanan. Gitu. Nah, yang perlu dihafalkan adalah yang paling akhir saja. Beban dan aset ada di kiri, utang modal dan pendapatan ada di kanan. Gitu. Itu yang perlu kita hafalkan. Gitu. Dan itu sesuai dengan saldo normalnya. Jadi kalau bertambah dia akan ada di saldo normalnya. Seperti saldo normalnya. Aset bertambah di kiri. Kalau aset berkurang berarti lawannya, yaitu di kanan. Gitu ya. Pendapatan adanya di kanan kalau bertambah. Kalau berkurang berarti di kiri. Atau pengembalian pendapatan berarti ya. Seperti itu. Beban bertambah di kiri. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini akan kita gunakan untuk melakukan pencatatan. Nah, kalau di dunia kampus, sisi kiri itu disebut dengan istilah debit, dan sisi kanan disebut dengan istilah kredit, gitu ya. Kalau di kampus begitu ya. Jadi kiri itu debit gitu, kanan kredit gitu. Nggak apa-apa, kita menyesuaikan saja. Nah, coba kita implementasikan untuk mencatat transaksi, melakukan analisis transaksi dan mencatat menggunakan mekanisme penjurnalan seperti itu. Misalkan ada contoh, tanggal 1 Januari 2025,
BUMDesa menerima kas tunai atas pendapatan tiket wisata. Misalkan usahanya jasa wisata misalkan ya, sebesar 2.750.000. Maka apa yang bertambah? Kas tunai bertambah dan pendapatan tiket wisata juga bertambah, gitu ya. Jadi analisisnya begitu. Ya, kas tunai bertambah, pendapatan tiket bertambah. Kas itu aset, berarti letaknya di kiri gitu. Pendapatan bertambah, letaknya di kanan. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini, gitu ya. Kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi apa namanya? Di sini ada kas tunai, kita tuliskan saja di kiri di sini. Pendapat angkanya saja, angkanya yang di kiri. Pendapatan di kanan, angkanya, gitu. Jadi fokusnya adalah begitu. Dilengkapi dengan nomor bukti dan tanggal transaksi, tentu saja ya. Nah, ini kalau menggunakan aplikasi Excel mungkin perlu menuliskan kodenya ya, tapi kalau sudah pakai aplikasi ini tinggal bisa di-searching juga. Dan ada bagusnya juga kalau dimunculkan kodenya, sehingga kita yakin ya. Kode 1 itu aset, kode 2 itu utang, kode 3 modal, kode 4 pendapatan, 5 beban, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ini jadi analisisnya cukup seperti itu. Apakah kalau di kampus kan kalau kredit agak menjorok gitu. Boleh menjorok, boleh tidak. Yang penting angkanya itu letaknya betul. Yang satu di debit, yang satu di kredit. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Misalkan di BUMDesma LKD. Ya. Di BUMDesma LKD itu misalkan memberikan pinjaman ke kelompok nasabah Rubicon 9 misalkan ya 20 juta dengan periode 10 bulan. Nantinya masing-masing anggotanya akan mengangsur ya atau total angsuran ini ya. Ini kita anggap anggotanya 1 berarti. 20 dibagi 10 berarti 2 juta. Jasanya misalkan berapa persen? 1% ya. Berarti 200.000 misalkan begitu. Ya, setiap bulan nih, ya setiap bulan selama 10 bulan. Sehingga maka ketika kita memberikan pinjaman berarti piutang bertambah. Ya kan? Kas tunai berkurang. Biasanya kas tunai ya kalau memberikan perguliran ya. Sehingga piutangnya bertambah itu aset ya, aset bertambah di sisi kiri. Ya, piutang di kiri, kas tunai berkurang, aset juga ya, tapi berkurang. Jadi di sisi kanan. Seperti itu ya. Cara untuk menganalisis dan menuangkan dalam buku jurnal. Nah, kita lanjutkan untuk BUMDesma LKD biasanya ada penerimaan angsuran ya. Misalkan bulan berikutnya terima angsuran ya 2 juta dan 200.000. Maka kas tunai bertambah, piutang nasabah berkurang, pendapatan jasanya bertambah. Gitu ya. Piutang berkurangnya sebesar 2 juta, jasanya 2 juta. 200.000. Maksud saya ya, jasa 200.000. Jadi kita catat kas tunai bertambah 2.200.000, piutang berkurang di kanan, pendapatan bertambah di kanan juga. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu analisis transaksinya. Tapi kalau menggunakan aplikasi Prabu, ini otomatis akan tercipta. Sama kayak tadi yang perguliran ya. Begitu mencatat perguliran, otomatis jurnalnya akan tercipta sendiri. Itu kalau yang selain itu ya, selain itu. Nah, contoh beban gaji. Nah, ini harus membuat. Kalau ini ya, tidak tercipta sendiri, ini harus membuat. Ya, harus membuat. Misalkan contoh membayar gaji nih ya, membayar gaji. Nah, membayar gaji misalkan 4.500.000. Maka beban gaji bertambah, kas berkurang. Tergantung kita mau pakai kas apa. Misalkan kita pakai kas di Bank BSI gitu ya, bisa. Jadi beban gaji 4.500.000, kas di Bank BSI 4.500.000 di sebelah kanan, gitu ya. Beban bertambah, kas berkurang, gitu. Jadi analisisnya cukup seperti itu. Mungkin satu contoh lagi ya untuk pencatatan aset tetap di contoh ya. Untuk pencatatan aset tetap misalkan dibeli kendaraan operasional ya 24 juta berarti kendaraan bertambah gitu ya. 24 di sisi kiri. Kas berkurang 24 di sisi kanan. Misalkan seperti itu. Ya. Konsep ini memberikan kemampuan kita kepada analisis transaksi ya yang minimal melibatkan satu kiri dan satu kanan gitu ya. Itu akan mengasah kemampuan analisis kita sehingga ketika membaca laporan keuangan kita akan paham gitu. Ketika kita beli kendaraan ya harusnya di laporan keuangan ada kendaraan dong gitu kan. Dan kasnya pasti berkurang dong karena beli kendaraan. Nah, itu kan analisis ya, kemampuan analisis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.